Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terhadap tingkat kemiskinan. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama ada ke anggota kelompok, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah anggota kelompoknya. Yang pertama ada Saya Erza Nugraha dengan NIM 1010123003444. Saya Ibrahim Abdul Halim dengan NIM 101012300384. Saya Fian Zeta Firmansyah dengan NIM 101012300359. Kemudian ada latar belakang yang akan Oke. dibacakan oleh Baim. Untuk latar belakang, kemiskinan adalah tantangan utama pembangunan di Indonesia yang mencerminkan keterbatasan akses kebutuhan dasar dan ketidakmerataan pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup digunakan untuk mengevaluasi kualitas hidup. Meskipun IPM di Indonesia meningkat setiap tahun, penurunan kemiskinan belum signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan IPM dan kemiskinan serta dampaknya dan dalam pengentasan kemiskinan. Oke, Tapi selanjutnya rumusan masalah yang kita ambil di sini ada bagaimana hubungan antara indeks pembangunan manusia dan tingkat persentase penduduk miskin di Indonesia. Terus sejauh mana peningkatan IPM dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan tujuan menganalisis hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan di Indonesia serta mengukur dampak peningkatan IPM terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. selanjutnya ada analisis data. Deskripsi datanya yaitu data yang digunakan mencakup persentase penduduk miskin X dan indeks pembangunan manusia IPM Y untuk seluruh provinsi di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengurangan persentase penduduk miskin yang diperlukan untuk meningkatkan IPM hingga mencapai target tertentu. Yang pertama adalah persentase penduduk miskin sebagai X menunjukkan persentase masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua ada indeks pembangunan manusia yang perlu ditingkatkan sebagai Y, mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Nah, di sini ada tabel data yang kita gunakan. Kita ambil dari Kaggle, yaitu online dataset, dengan top 40 daerah, kota, atau kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling tinggi. Di sini ada Intan Jaya dengan penduduk miskinnya 41% yang cukup tinggi dan indeks pembangunan manusia yang perlu ditingkatkannya juga ada 26 sebagai variabel Y di sini. Nah, untuk pengeluaran per kapita dan PRDB atas dasar harga konstan, kita tidak ambil sebagai variabel di sini karena kita mengambil dua variabel yaitu penduduk miskin di daerah kabupaten kota berapa persennya sebagai X dan IPM yang perlu ditingkatkannya sebagai Y. Lanjut. Lanjut, di sini ada perhitungan parameter. Yang, yang pertama ada streamlift. Streamliftnya bisa dilihat di slide ini. Kemudian kita akan menghitung rata-ratanya. Kemudian menghitung modus. Kuartil 1, kuartil 2 sebagai median, kuartil 3, dan jangkauan interkuartil. Di sini juga ada outliner fence, yaitu 3 dikali IQR. Kemudian inner fence-nya ada 1,5 dikali IQR. Nah, terus ada box Wizard plotnya di sini kita tadi setelah melakukan penghitungan ada LOF atau lower outer fence, terus ada LIF, lower inner fence. Di sini LOF-nya ada 4, LIF-nya ada 16 dan X min di sini adalah nilai X yang paling kecil tapi dia tidak berada di lower inner fence atau lower outer fence. Nah, berarti data X-min ini bukan sebuah data pencilan. Di sini X-minnya itu 26 adalah angka yang paling rendah di sini dan X-max-nya itu sama seperti X-min
tetapi Xmax ini adalah nilai dari data yang tertinggi, tetapi tidak menyentuh upper inner fence dan upper outer fence. Nah, terus Q1-nya 28, di sini ada nilai tengah atau Q2 itu 30, dan Q3 atau kuartil ketiga ada 36. Oke, lanjut. Menurut coba regresi linear dan Oke, korelasi. sekarang di sini ada regresi linear dan korelasi. Nah, untuk datanya ini variabel X itu adalah kita menggunakan presentasi kemiskinan, dan untuk variabel Y-nya itu adalah IPM yang perlu ditingkatkan. Untuk sigma X-nya kita mendapatkan nilai sebesar 1269, untuk sigma Y sebesar 780, untuk sigma X kuadrat itu sebesar 41.103, dan sigma Y kuadratnya sebesar 16.040. Dan yang terakhir untuk sigma X kali Y itu sebesar 25.528. Lanjut. Lanjut. Oke, untuk Perhitungan. perhitungan regresi linearnya, yang pertama kita untuk menghitungnya kita mencari B terlebih dahulu. Kemudian setelah mencari B, kita mencari delta Y kuadrat. Setelah mendapatkan delta Y kuadrat, kita mencari delta B dengan delta Y B plus minus delta B. Dan terakhir kita mencari tingkat ketelitian, itu dengan satu dikurang delta B per B dikali 100%, yang mendapatkan hasil sebesar 93,84%. Kemudian ada grafiknya. Di sini grafik di sini menunjukkan semakin naik yang berarti kemiskinan semakin besar kemiskinan, semakin besar juga IPM yang perlu ditingkatkan. Oke, terus ada correlation antara variabel X dan variabel Y. Di sini, correlation itu rumusnya adalah covariance XY dibagi standard deviation X dan dikali standard deviation Y. Nah, di mana ada R juga di sini adalah 1/n-1 dikalikan sigma X dikurangi X rata-rata dikalikan Y dikurangi Y rata-rata dibagi standard deviation X dikali standard deviation Y. Nah, terus dari perhitungan ini kita mendapat koefisien korelasi antara variabel X dan Y adalah 0,9349, dan hasil R di sini bernilai antara -1 sampai 1, di mana kalau R-nya itu lebih dari 0, lebih besar dari 0, dia memiliki hubungan yang positif. Berarti jika variabel X meningkat, variabel Y juga akan meningkat. Jika R kurang dari 0, dia hubungan negatif atau hubungan keterbalikan. Misalkan, kalau misalkan indeks pembangunan manusianya meningkat, si tingkat kemiskinannya menurun seperti itu. Dan jika R sama dengan 1, berarti itu hubungan yang sempurna di mana variabel X dan Y itu memiliki nilai yang sama di situ. Dan ada R sama dengan 0 jika tidak ada hubungan linear. Jadi variabel X dan variabel Y ini tidak saling berhubungan atau mereka berdua saling independen, tidak ada korelasi satu sama lain. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara persentase penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia. Hasil regresi linear dan korelasi mengindikasikan bahwa pengurangan tingkat kemiskinan secara konsisten dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM. Temuan ini memperkuat pentingnya program pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Strategi pembangunan yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan peningkatan standar hidup layak sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan IPM di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, kurang dan Kurang dan salahnya mohon. lebihnya mohon maafkan. Terima kasih kepada
Ibu, dan sekian sekali lagi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.